Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam li ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berarti insyaallah 18 hari lagi Lebaran. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita sehingga kita dapat terus mengisi Ramadan ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah." Dunia ini penuh dengan perhiasan, tapi perhiasan yang paling indah adalah istri yang solehah. Lalu kata Rasulullah, ciri-ciri istri yang solehah itu yang pertama, iza ra'aitaha sarratska. Kalau engkau melihat istrimu itu membuat hatimu senang, mukanya kita lihat senyum, ya. Tidak masam muka istri. Ada pantun zaman dulu tuh, sungguh indah pohon belimbing tumbuh dekat pohon mangga, sungguh indah beristri sumbing, kalau marah tertawa juga. ini artinya bahwa istri yang solehah itu pertama kalau dilihat suaminya membuat hati suaminya senang. Yang kedua kata Rasulullah, wa iza amartaha atau atska. Kalau engkau menyuruh dia, memerintah dia, atau atska, dia taat dengan perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama tentunya. Dan yang ketiga, wa iza ghifta anha hafizatha fi malika wa nafsiha. Kalau engkau keluar rumah, maka istri itu senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta milik suaminya. Bukan nanti suami yang pergi keluar, lalu zaman sekarang ini kan di kota-kota besar asal suami keluar kerja, mulai SMS. SMS nih saya sendiri, oh ini bayar. Itu istri salah. Nauzubillah min dzalik. Ada yang berbahagia. Karena itu bagi yang belum beristri itu waktu memilih jodoh memilih jodoh itu oleh Rasulullah diberi pedoman. Kata Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya.
Yang ketiga, linasabiha, karena keturunannya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fasbar bizadiddin, fasbar bizadiddin taribat yadaka. Maka pilihlah yang agamanya bagus, niscaya akan menyelamatkan. Nah ini, jadi pedoman pemuda atau anak bujang dalam mencari jodoh. Bagi yang belum beristri atau istri baru. Pertama, kalau sama-sama berharta, ya itu deh, utamakan itu yang agamanya, karena agama yang bagus ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau harta itu bisa hilang, kecantikan akan hilang, keturunan bisa berubah, tapi kalau agama itu dunia akhirat. Hadirin, suatu hari anak Rasulullah yang bernama Fatimah ini putri Rasulullah, putri tercinta Rasulullah. Walaupun dia yang sangat dicintai Rasulullah, Fatimah ini tidak manja. Fatimah ini orangnya sederhana, kemudian sabar, tabah, dan sangat taat pada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu hari Fatimah ini menanya Rasulullah, wahai ayahanda, di daerah kita ini siapa wanita yang pertama akan masuk surga setelah ummahatul mukminin? Ya Allah, ya Rasul, ya Bapak, siapa wanita pertama yang masuk surga setelah istri-istrinya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Fatimah anakku, kalau kamu ingin tahu siapa wanita pertama nanti yang akan masuk surga setelah ummahatul mukminin, carilah wanita yang namanya Ummu Muti'ah. Maka Fatimah ini penasaran, apa kehebatan Ummu Muti'ah ini sehingga kata Rasulullah menjadi wanita pertama setelah ummahatul mukminin masuk surga. Maka dicarinya di mana rumah Ummu Muti'ah ini. Ketemu, rupanya di ujung kampung. Akhirnya setelah izin dengan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib, ini suami dari Fatimah, yang mendapat izin, maka di suatu pagi hari dia akan mengunjungi rumah Muti'ah ini untuk mengetahui apa rahasia yang ada pada dirinya sehingga menyebabkan dia ini pertama masuk surga setelah ummahatul mukminin. Sampailah di rumah Muti'ah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah, anak Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini saya akan beritahu tamu Rasulullah, tamu anak Rasulullah, tamu yang sangat mulia. Bersama siapa engkau? Apakah sendiri atau ada teman? Kata, ini kan pintu belum dibuka nih, masih di luar. Kata Fatimah, saya bersama anak saya Hasan. Wah, mohon maaf, datang besok saja ya, karena saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Tapi kata Fatimah, ini kan anak-anak, walaupun anak-anak, karena saya belum dapat izin kan, karena sama juga laki-laki. Akhirnya Fatimah balik. Besoknya pergi lagi. Besoknya ternyata anaknya Husin ikut juga.
Jadi Hasan Husin ikut. Nah, akhirnya ketuk lagi pintu. Assalamualaikum. Fatimah. Iya. Dengan siapa? Nah, saya ini Husin juga ikut. Wah, mohon maaf. Yang mendapat izin baru Hasan. Jadi datang besok lagi saja ya. Karena Husin belum mendapat izin. Wah, kata Fatimah, luar biasa. Akhirnya besoknya sore datang. Jadi bersama dengan Hasan dan Husin datang lagi. Maka Fatimah ini melihat, masuk ke rumahnya, dilihatnya Muti'ah ini berdandan sangat rapi, cantik sekali, tambah dengan bau harumnya. Kata Fatimah, mengapa engkau berdandan cantik dan bau harum ini? Wahai Fatimah, sebentar lagi suamiku akan datang, aku akan menyambut suamiku. Masih adakah istri-istri sekarang seperti itu? Istri sekarang kan kalau berdandan itu mau undangan nih. Undangan. Kalau di rumah, akhirnya suami datang, rupanya dia menyiapkan pakaian ganti suaminya, kemudian dia mengarahkan suaminya ke tempat mandi, kemudian setelah mandi ganti pakaian, habis itu makan, hidangan sudah siap. Setelah selesai makan, ini setelah selesai makan, Muti'ah ini memberi cambuk kepada suaminya. Wah, heran Fatimah nih, ngapa cambuk ini? Katanya apa? Wahai suamiku, saya sudah mempersiapkan sebaik-baiknya makanan untuk suamiku. Kalau terasa tidak enak, tidak cocok, silakan cambuk saya. Masya Allah, sampai gitu. Akhirnya Fatimah melihat itu terharu dan pamit pulang. Ternyata ini rupanya keistimewaan dari Muti'ah ini, sehingga oleh Rasulullah disebut sebagai wanita pertama yang akan masuk surga setelah ummahatul mukminin, di mana karena ketaatan kepada suaminya. Subhanallah ya. Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannah min ayyi babin sya." Seorang istri yang sholat 5 waktu tidak tertinggal, kemudian puasa di bulan Ramadan tidak tertinggal, kemudian wa hafazat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga bebas memilih pintu mana saja. Masya Allah ya. Jadi seorang istri itu rupanya masuk surga itu 4 syarat, nyaman syaratnya. Pertama, sholat 5 waktu, yang kedua puasa bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan diri, yang keempat taat pada suami. Masya Allah. Hadirin berbahagia, semoga kita semua mempunyai istri-istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultus hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.